Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sharing Saham, channel tempat belajar para pemula. Video kali ini saya akan membahas beberapa emiten di sektor infrastruktur telekomunikasi, di mana dimulai dari Maret sampai dengan hari ini perusahaan atau emiten ini tidak mengalami penurunan yang secara drastis dan yang paling cepat mengalami recovery, di mana sebagian besar perusahaan-perusahaan atau saham yang lainnya masih belum bisa recovery dari awal bulan Maret yang lalu. Apa saja emiten-emiten tersebut? Tonton video ini sampai selesai. Namun jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share. Oke, yang pertama adalah saham XL Axiata Tbk atau dengan kode saham EXCL. Sekarang kita lihat grafik, di mana kita bisa lihat bahwa pada awal Maret, di mana pandemi COVID-19 pertama kali ditemukan di Indonesia, saham XL berada pada harga Rp2.450. Kemudian pada hari kemarin, Jumat, langsung naik dan bisa recovery di atas harga awal, sehingga bisa menembus Rp2.790. Sekarang kita lihat fundamental dari XL pada kuartal pertama tahun 2020. Bisa kita lihat pada kuartal pertama 2020, market cap-nya naik dari 28,9 pada tahun 2019, di mana 2020 kuartal pertama naik menjadi 29,8 triliun. Kita lihat total aset dari 2019 di kuartal pertama 57,4 triliun, dan kuartal pertama pada 2020 naik signifikan menjadi 71,5 triliun. Sekarang kita bisa lihat revenue-nya. Revenue-nya dari tahun lalu 6 triliun dan sekarang 6,5 triliun. Kita lihat dari net profit. Dari tahun lalu pada kuartal yang sama 57,2 miliar dan kemarin pada bulan Maret mencatatkan net profit 1,5 triliun rupiah. Kemudian kita bisa lihat IPS-nya atau laba bersih per saham. Dari Rp5,35 naik signifikan menjadi Rp142. Kemudian kita lihat PBV-nya dari 1,57 tahun lalu menjadi 1,44 kali. Artinya lebih murah. Kemudian ROE-nya juga cukup tinggi. Dari 0,31% tahun lalu sekarang menjadi 7,36%. Secara garis besar, fundamental pada kuartal pertama XL ini sangat bagus. Nah, bisa kita lihat dari grafik moving average terlihat bahwa grafik PT XL saat ini mengalami uptrend. Kemudian lihat dari MA9 berada di atas MA26. Garis berwarna putih berada di garis berwarna hijau. Kemudian kita bisa lihat dari indikator garis MACD. Terlihat XL tersebut masih mengalami transaksi, namun harga masih terlalu tinggi. Kemudian dari indikator stokastik, kedua garis tersebut masih crossing ke atas dan menembus di skala 80. Sehingga menurut saya pribadi harga sudah terlalu tinggi untuk kita beli. Teman-teman bisa membeli, namun tidak bisa taking profit lebih besar lagi. Tunggu sampai harga turun lagi. Sekarang kita lihat dari broker summary-nya. Terlihat dari broker summary-nya, Bandar masih sedikit mengakumulasi. Saham yang kedua adalah PT Sarana Menara Nusantara Tbk atau TOWR. Sekarang kita lihat dari grafiknya. Bisa kita lihat bahwa pada awal bulan Maret, harga ditutup di harga Rp835. Sedangkan pada hari kemarin, Jumat, bisa menembus dan recovery menjadi Rp1.030. Sekarang kita lihat dari fundamental perusahaan. Bisa kita lihat dari market cap tahun lalu di kuartal yang pertama 40 triliun dan kemarin di kuartal pertama juga
naik menjadi 52,5 triliun. Total aset dari 24,2 triliun turun sedikit menjadi 32,5 triliun. Sekarang kita lihat revenue-nya atau pendapatan totalnya. Dari 1,5 triliun tahun lalu menjadi 1,8 triliun. Net profit dari 472,5 miliar naik menjadi 519 miliar. Sekarang kita lihat rasionya. Dari EPS atau laba bersih per saham dari Rp9,26 menjadi Rp10,18. Dari pernya dari 84,77 kali naik sedikit menjadi 101,18 kali. Dari PBV-nya dari 4,74 kali naik sedikit menjadi 5,62 kali. ROE-nya dari 5,6% turun sedikit menjadi 5,55%. Secara keseluruhan, fundamental perusahaannya tidak terlalu jelek dan juga tidak terlalu bagus. Artinya masuk ke second liner. Sekarang bisa kita lihat dari analisa teknikal TOWR. Terlihat bahwa MA cross ke atas dan MA9 berada di atas MA26. Artinya perusahaan ini atau harga ini sedang uptrend. Bisa kita lihat dari garis MACD, terlihat bahwa slope-nya mengalami sideways dan landai. Kemudian kita lihat histogramnya sudah mengalami penurunan. Artinya transaksi sudah mulai menurun dan harga cenderung akan menurun. Bisa kita konfirmasi lagi di indikator stokastik. Slope-nya sudah mengalami crossing dan menuju ke bawah. Artinya teman-teman bisa menunggu lebih lama lagi atau lebih sabar lagi sampai crossing ke atas lagi. Sekarang kita bisa lihat dari broker summary-nya. Bisa kita lihat bahwa bandar asing sudah mulai mendistribusi atau menjual, sehingga bisa dikonfirmasi bahwa kecenderungan atau potensi lebih besar harga akan mengalami penurunan di minggu depan. Emiten yang ketiga adalah PT Tower bersama Infrastruktur Tbk atau TBIG. Sekarang mari kita lihat dari grafiknya. Dari grafik terlihat bahwa pada awal bulan Maret harga ditutup di Rp1.110 dan pada akhir perdagangan kemarin bisa recovery dan menembus di harga Rp1.140 per lembar saham. Artinya saham ini bisa recovery dengan cepat dan menembus titik awal bulan Maret kemarin. Sekarang kita lihat dari fundamental perusahaannya. Bisa kita lihat pada kuartal pertama atau 3 bulan pertama tahun 2020, market cap naik dari 17,9 triliun menjadi 25,8 triliun. Total aset naik dari 29,1 triliun menjadi 34,1 triliun. Dan total revenue naik dari 1,1 triliun menjadi 1,3 triliun. Kita lihat dari net profit atau laba bersih, naik dari 218,1 miliar menjadi 228,5 miliar rupiah. Bisa kita lihat rasionya. Rasionya dari EPS atau laba bersih per saham turun dari 48 menjadi Rp10. Kemudian kita lihat pernya dari 81 naik menjadi 113 kali. Kita lihat PBV-nya dari 4,6 kali naik sedikit menjadi 5,14 kali. Bisa kita lihat dari ROE-nya dari 5,62% turun sedikit menjadi 4,55%. Secara fundamental juga TBIG juga tidak terlalu bagus juga dan juga tidak terlalu jelek juga. Saham-saham seperti ini bisa menjadi alternatif kedua bagi teman-teman. Bisa kita lihat dari grafik MA cross 9 dan 26. MA9 berada di atas MA10 atau garis putih masih berada di garis hijau. Artinya pada saat ini grafik masih dalam keadaan uptrend. Dilihat dari indikator MACD, dari sinyalnya masih ada peluang untuk dilakukan pembelian karena masih ada transaksi. Kemudian bisa kita lihat dari stokastik, terlihat bahwa
kedua garis crossing ke atas dan menembus di skala 80. Artinya harga sudah mengalami kelebihan pembelian dan suatu saat bisa crossing ke bawah. Sebaiknya teman-teman bisa taking profit saat ini juga dan jangan melakukan pembelian lagi. Sekarang kita lihat dari broker summary-nya. Bisa kita lihat bahwa bandar asing juga sudah mulai mendistribusikan atau taking profit atau menjual. Sebaiknya teman-teman juga mengikuti menjual atau taking profit saat ini juga dan jangan membeli dulu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share. Jika teman-teman masih bingung, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika teman-teman ingin grup, silakan join di grup yang saya sertakan di deskripsi link. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.